wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa Cahaya Pagi LRI dimanapun berada, tentang topik kita pagi hari ini, kawasan atau tempat bebas dari asap rokok. Tentu itu topik yang sangat bagus. Kalau melihat Al-Quran di Al-Baqarah 195 itu Allah sangat jelas. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi lengkapnya itu Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi poinnya itu ada di kalimat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wala tulqu, dan kamu jangan menjatuhkan bi aidikum dengan usahamu, dengan kedua tanganmu, ila tahluka pada kerusakan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka dari itu rokok itu sebagian ulama menganggap sesuatu yang berbahaya, walaupun pada kenyataannya di situ ada beda-beda pandangan ulama. Ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan boleh, bahkan ada juga yang menyatakan wajib. Jadi kalau mengacu kepada satu kaidah fikih, al-aslu fil asya al-ibah illa dalla alaihi dalilun ala tahrimihi. Asal dari segala sesuatu itu boleh sebenarnya, kecuali apabila ada dalil, ketika ada motif yang menjelaskan tentang keharamannya. Terkait kepada topik kita kali ini, maka tempat atau kawasan bebas rokok ini sudah dipandang sangat perlu dan sangat urgent. Lebih-lebih kepada orang-orang yang tidak merokok atau kepada anak-anak yang masih kecil, untuk lingkungan kita ini bebas dari rokok, karena jelas sekali ini berbahaya terhadap kesehatan, juga berbahaya terhadap ruang dan lingkungan. Itu maka dari kacamata agama, topik yang kita angkat pagi ini sangat bagus dan luar biasa untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Bahkan Ibnu Umar ini pernah berkata, wa khud li sihatika wa khud sihataka lima radid. Jadi terjemahan singkatnya, jagalah sehat itu sebelum sakitmu datang. Dan di antara sarana untuk ke arah sehat itu tadi adalah menciptakan lingkungan atau tempat yang sehat, di antaranya yang bebas dari asap rokok. Demikian. Nggih Ustadz. Jadi harus kita
ya nopo menjaga kesehatan kita sebelum akhirnya nanti sakit gara-gara rokok ngoten nggih Ustaz nggih. Oh, enggak, enggak. Karena memang kalau sesuatu sudah diindikasikan ini berbahaya, lebih-lebih sudah disampaikan oleh berbagai banyak ahli dan pakar, maka kita selaku umat ini ya harus manut. Lebih-lebih itu sudah dicanangkan oleh negara, karena ada kaidah itu apa yang dicanangkan oleh negara yang sifatnya untuk kemaslahatan rakyat, wajib bagi rakyat untuk ikut. Jadi bukan cuman sekedar awak dhewe tok nggih Ustadz nggih, pemerintah pun juga berperan aktif dalam menanggulangi masalah niki nggih, untuk menyehatkan rakyatnya, warganya, supaya warga iki ora sakit-sakitan, ora menemui sebuah problem-problem yang disebabkan oleh rokok ngoten nggih. Jadi upaya-upaya pemerintah sing menurut Ustadz itu memang perlu digalakkan lagi itu gimana sih Ustadz, yang perlu dilakukan pemerintah? Apakah menambah lingkungan bebas asap rokok ataukah ini sebenarnya sudah cukup cuman tetap dilanggar? Ya napa niku Ustadz? Begini, hubungannya dengan pemerintah seperti ada kaidah yang telah kulo sampaikan barusan itu. Jadi tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi tasarruful imam, kebijakan pemerintah ala ra'iyah atas rakyat itu manutun bil maslahah. Itu acuannya adalah kemaslahatan. Jadi kalau memang anjuran pemerintah untuk melarang atau menciptakan lingkungan yang sehat dalam arti bebas dari asap rokok, maka kita sebagai rakyat harus wajib manut begitu. Nah, untuk menggalakkan lagi pemerintah itu dari berbagai macam sektor, dari berbagai macam sisi, semuanya harus saling bekerja sama. Jadi tidak hanya cukup pemerintah lah, semua lingkungan, semua pihak harus membantu kalau memang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Gitu. Jadi apa sing sudah digalakkan dengan pemerintah seperti lingkungan bebas asap rokok kudu dipatuhi ngoten nggih Ustadz nggih. Tidak boleh dilanggar. Soalnya kan memang di taman-taman niku Ustadz sudah ada tulisannya bebas rokok. Masih aja masyarakat niku masih merokok di area itu ngoten lho Ustadz nggih. Kadang di kendaraan sudah ada tulisan, kadang di mall atau tempat-tempat lain itu kan sudah ada. Kadang oleh pemerintah kadang sudah disediakan untuk ruangan biar tidak nyampur dengan orang-orang yang tidak merokok lah. Tapi selama ini ketika taman, misal contohnya taman wis wonten tulisane dilarang merokok, bebas asap rokok, tapi masih ada yang merokok di situ nih Ustadz. Nah, itu biasanya peran siapa sih Ustadz, yang apakah di situ ada petugas atau mungkin kita selaku penikmat fasilitas taman niku perlu menegur atau mungkin memberitahu yang merokok di kawasan bebas asap rokok niku Ustadz? Nah, begini. Kan ada sebuah kata-kata bijak itu. Sebuah peraturan atau undang-undang itu tidak akan maksimal hasilnya tanpa sanksi. Kan begitu. Jadi paling tidak kalau di sebuah tempat, katakanlah di taman atau mall atau apa saja, sudah ada aturan atau di situ yang rupanya tulisan anjuran untuk tidak merokok, maka ketika ada saudara-saudara kita yang masih merokok, tentu ya harus ada semacam teguran atau sanksi barangkali begitu. Pada akhirnya memang harus jelas aturannya. Kalau memang sudah dilarang, ketika ini dilanggar, maka ya pada akhirnya harus ada hukuman bagi yang melanggar. Karena kata-kata bijak itu sangat menginspirasi. Sebuah aturan atau undang-undang tanpa sanksi atau hukuman itu hasilnya tidak
optimal begitu. Selain dari kesadaran kita masing-masing juga diperlukan itu. Perlunya kesadaran kita masing-masing juga. Jadi jangan cuman karena ada kawasan bebas rokok tulisannya digedekno akhirnya baru sadar. Padahal sebenarnya kalau kita tahu menyadari tanpa harus ada tulisannya ngoten, itu harusnya kita bisa menahan diri ngoten nggih Ustadz nggih, tidak merokok di area itu gitu nggih. Iya, karena kalau sudah mengacu kepada aturan negara, sudah aturan negara seperti yang telah saya sampaikan di awal, itu kepada aturan agama. Jadi peraturan pemerintah kalau memang mengacu kepada kemaslahatan rakyat, ya wajib bagi rakyat itu patuh. Dan itu setiap kita harus ihsannya itu muncul. Ihsan itu muncul. Jadi merasa selalu diperhatikan oleh Allah itu. Jadi bagaimana jika kita melanggar peraturan negara itu dosa, dan bagaimana kita ini ketika mematuhi aturan negara itu ya berpahala juga. Jadi harus muncul bagi setiap kita ini merasa selalu perhatikan oleh Allah walaupun tidak ada petugas begitu, Mas. Jadi itu kesadaran Mas yo nggak ono petugas yo harus sadar diri kita sendiri. Misalnya itu fasilitas umum bukan cuma buat kita aja ya, kita juga harus memperhatikan di sekitar kita. Ngoten nggih Ustadz nggih. Iya betul. Baik Ustadz, kita mengundang Cak Ning untuk bergabung dan juga menanyakan seputar topik niki Ustadz, seputar topik lingkungan bebas asap rokok. Kita buka lewat WA, saged menanyakan pertanyaan seputar lingkungan bebas asap rokok, dan sembari kita menantikan Cak Ning bertanya melalui WA di 089602111968, kita dengarkan lagu dulu nggih Ustadz nggih. Oke. Baik. Nanti saya diberi kode oleh. Oke, siap. Baik Ustadz, nanti kita akan tersambung kembali. Tasih wonten tengah dicoro cahaya pagi. Sarang-sarang kita midhangetaken lagu riyen nggih Ustadz nggih. Siap. Oh, tasih sarang-sarang kalian Ustadz dinten menika Cak Ning kalian Ustadz Muhammad Niran ngebahas topik seputar lingkungan bebas asap rokok. Masih bersama kami nggih Ustadz nggih. Iya. Alhamdulillah. Oke, Cak Ning monggo sampai lah nggak ada pertanyaan bisa bergabung melalui WA ning 089 602 111 968. Nggih. Sebentar, ini ada pertanyaan, tapi apakah ini seputar topik kita ini Bang, saking Bang Kobar. Assalamualaikum Ustadz, tolong solusinya. Pertanyaannya ngeten, kami pertanyaannya gini nggih Ustadz nggih, kami sholat berjamaah bersama keluarga Ustadz. Doa penutup sholat itu simpel demi mengejar waktu. Pertanyaannya, sholat kami itu haram atau sah? Nah, misalnya contoh doanya doa sapu jagat atau selamat. Terima kasih Bang Ganteng ngoten. Ya, ini tidak sesuai tema tapi nggak apa-apa Ustadz, mungkin saged dijawab nggih. Kalau mau sholat berjamaah tapi sholatnya bacanya itu mengejar waktu, baca doanya niku simpel mawon. Soalnya gopoh ngoten lho paling Ustadz nggih. Niku sakjane haram atau sah sih Ustadz kalau doanya seperti itu Ustadz? Iya. Jadi dari siapa yang tanya ini? Bang Kobar. Oh, Bang Kobar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hakikatnya untuk sholat itu sebenarnya tidak ada sholat haram. Kecuali memang syarat rukunnya kurang. Hanya itu mengacu kepada tidak sah. Misalkan perempuan sedang haid. Cuman memang ada beberapa sholat itu yang oleh ulama dinyatakan haram. Haram dalam artian terlarang, tidak boleh dilakukan.
Kapan? Satu, sholat yang dilaksanakan setelah subuh. Setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sampai matahari terbit, itu tidak ada. Lalu sholat itu ada sebabnya. Sebab ada jenazah itu. Kemudian setelah sholat asar, kemudian sholat yang dilakukan ketika istiwa, matahari berada di tengah-tengah itu. Jadi ketika pas istiwa, bayangan setiap sesuatu itu ada pas di bawahnya, tidak muncul bayangan, itu tidak boleh. Selain itu sholat itu boleh, walaupun misalkan ekspres lah sholatnya karena ada situasi yang memang mengharuskan sholatnya seperti itu. Cuman diusahakan sholat kita ini mau cepat atau tidak, usahakan khusyuk lah. Jadi kalau masalah bacanya, kita mengambil bacaan yang singkat-singkat, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi boleh panjang, boleh pendek, bergantung pada situasi lah. Cuman diusahakan lakukanlah setiap sholat yang kita lakukan ini betul-betul khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mungkin untuk Bang Kobar yang ada di sana. Meskipun berbeda dengan topik tapi sudah cukup terjawab nggih Ustadz bahwa sebenarnya orang haram apa-apa, cuman memang kalau sebisa mungkin khusyuk, meskipun cepat tapi kusuk loh ya, napa niku nggih sakit nggih. Meskipun cepet tapi kusuk ngoten sakit nggih Ustaz? Oh sakit. Sakit nggih. Jadi masalah bahasa khusyuk ini ulama macam-macam pendapatnya. Jadi kalau ambil apa yang disampaikan Al Imam Al Ghazali itu, khusyuk itu hanya di 3 bacaan. 3 bacaan itu ketika di kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya Bismillahirabbil alamin itu sudah, kalau khusyuk di situ tahun itu. Ada versi yang kedua kata Imam Ghazali di kalimat Fatihah, di iya kana butuh wa iya kana stain, usahakan di situ khusyuk. Di poin yang ketiga ketika tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatillah, ketika nyampe di kalimat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ketika ayyuhan nabiyyu, kita itu memang seolah-olah memanggil Nabi pada waktu itu. Kalau itu bisa dinyatakan khusyuk. Kalau bisa dari awal takbir sampai salam misalkan 4 rakaat bisa khusyuk, silahkan kalau bisa. Nggih ngoten nggih. Pokoknya intinya diusahakan itu khusyuk supaya apa? Supaya tujuan misalnya kayak memanggil Nabi itu bisa tersampaikan, ngoten nggih Ustadz nggih. Iya. Nggih. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ning Mina. Nggih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nggih. Pertanyaannya Ustadz, apa yang dapat kita lakukan supaya di lingkungan keluarga kita terbebas dari asap rokok, Ustadz? Apa yang bisa kita lakukan supaya di lingkungan keluarga kita terbebas dari asap rokok? Ya, napa Ustadz? Yang bisa dilakukan? Ya, dengan Mbak siapa ini? Aminah. Dengan Mbak Aminah. Jadi paling tidak kita harus memberikan edukasi. Mungkin bapak atau suami lah sebagai kepala tangga itu paling tidak memberikan edukasi, memberikan pelajaran kepada isi keluarga itu, baik istri atau anak atau yang lain, bahwa asap rokok ini memang betul-betul bahaya bagi kesehatan. Dan ini telah disampaikan oleh dari berbagai sumber, oleh berbagai macam pakar telah menyampaikan kebahayaan tentang asap rokok itu barusan. Jadi mungkin sebagai teknis atau cara
Ini macam-macam yang bisa dilakukan oleh bapak atau suami sebagai kepala rumah tangga. Di setiap ruangan ini dikasih tulisan tentang bahaya asap rokok. Nggih. Untuk cara-cara yang lain. Dan Ngoten. insya Allah itu kalau dilakukan secara kontinu terhadap anak, itu baik. Ngoten nggih. Paling yang kedua, Heeh. bapak atau suami sebagai presiden, sebagai pemimpin keluarga itu ya tidak merokok, Mas. Harusnya nggih Ustadz nggih. Ya, jangan kita menyuruh anak atau keluarga ini tidak merokok, bapaknya malah ngebul. Nggih. Ini Harus jadi niku nggih sebagai percontohan nggih Ustadz nggih. jadi ada kata-kata bijak di kalam Arab itu. La tanha mungkin wa ta'tiya mitlahu arun alai fa'al ta'zimu. Jadi kamu, kata orang Arab, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mitlahu. Kamu jangan melarang perbuatan kalau kamu sendiri melakukan. Ini ada akan maksimal. Nggih. Satu keteladanan, kata-kata orang bijak itu, satu keteladanan itu lebih baik daripada 1000 perintah, kan begitu. Mungkin itu jawabannya. Baik Ustadz, oke. Baik Ustadz, mergo niki waktu jua yang akan segera memisahkan kita nggih Ustadz nggih. Monggo Ustadz menarik kesimpulan seputar nopo sing sampun kita bahas dinten menika seputar lingkungan bebas rokok. Silakan disampaikan kesimpulannya Ustadz. Mantan nggih. Jadi kepada semua pemirsa RRI dalam acara Cahaya Pagi dimanapun berada, bahwa kawasan atau tempat yang untuk bebas dari asap rokok ini sifatnya sangat urgent sekali, sangat penting sekali. Oleh karenanya harus kita ciptakan bahwa lingkungan itu betul-betul ada dan menjadi budaya dalam kita, sehingga dimanapun kita berada, setiap tempat yang kita singgahi di situ akan bebas dari rokok. Karena betul-betul sangat mengganggu dan sangat mengganggu. Mengganggunya tidak hanya di kesehatan kalau menurut saya, hanya di tapi ketika kita ini ngobrol dengan teman, ketika kemudian muncul asap rokok, itu mengganggu juga itu. Dalam hal ini agama pun sudah mewanti-wanti, bahkan Al-Quran sudah mewanti-wanti juga. Awal sudah saya sampaikan Al-Baqarah 195 itu wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, bahwa memang ditentangkan oleh Allah, kamu jangan menjatuhkan dirimu dengan usaha tahluka pada kerusakan. Jadi kalau memang rokok ini sudah dinyatakan bahaya, kemudian masih merokok, kemudian nanti timbul penyakit yang disebabkan oleh bahaya rokok itu barusan, maka secara langsung kita telah meletakkan diri ini kepada sebuah kebahayaan. Jadi kesimpulan terakhir, untuk menciptakan lingkungan yang bebas asap rokok, tempat yang bebas dari asap rokok, mungkin yang bisa dan mulai hari ini, mulai detik ini, bagi yang belum merokok maka tidak usah merokok. Bagi yang sudah merokok, perlahan-lahan kita berusaha untuk walaupun secara tidak langsung, perlahan-lahan kita berhenti dari rokok itu barusan, karena memang betul-betul bahaya. Mungkin dapat kami simpulkan kepada Mas yang sebagai pemandu acara. Terima kasih. Nggih Ustadz Niran, matur nuwun sangat Ustadz sudah menyampaikan seputar topik lingkungan bebas asap rokok. Mugi-mugi napa sing sampun kita bahas niki saged bermanfaat kagem cakning sedaya sing lagi mirengaken Cahaya Pagi dinten menika. Sehat selalu nggih Ustadz nggih. Matur nuwun sanget. Dan semoga kita berjumpa di lain kesempatan di topik yang berbeda.
Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.